Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza di segmen IPO Watch. Sore ini kita akan membahas emiten yang akan segera melantai di bursa Agustus mendatang. Emiten ini memiliki ticker code HBAT ke depannya. Emiten ini bergerak di sektor properti, namun terdapat faktor atau story yang cukup menarik dari emiten ini, mengingat adanya dari dana IPO ini akan digunakan untuk pembelian land bank atau tanah ke depannya. Sehingga kita saksikan bagaimana ke depannya dari bisnis HBAT ini. Kita lihat bahwa saham yang akan diterbitkan nanti ketika IPO dilaksanakan, saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 240 miliar lembar. Kemudian harga penawaran awal berada di 100 hingga 108 rupiah per saham dan dana perolehan yang diincar sebanyak-banyaknya sebesar 26 miliar rupiah. Kemudian jadwal penawaran umum dari IPO HBAT, masa penawaran awal berada pada 12 sampai 20 Juli 2023, kemudian tanggal penjatahan 3 Agustus, tanggal efektif berada pada 28 Juli, dan nanti akan didistribusikan saham secara elektronik pada 4 Agustus ke depan, kemudian dan dicatatkan di Bursa Efek pada 7 Agustus 2023 atau hari pertama melantai di bursa diperdagangkan sahamnya. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya maksud di awal bahwa penggunaan dana dari IPO saham HBAT ke depan ini akan memiliki story yang cukup menarik, mengingat adanya pembelian tanah atau land bank ke depannya itu dari shareholder atau pemegang sahamnya. Sebanyak 38.000 meter persegi dibeli dari Hendra Sutanto, di mana kalau kita lihat dalam prospektus, Hendra Sutanto merupakan pemegang saham terbesar dari emiten HBAT. Ini akan merupakan langkah yang lumrah dilakukan oleh sektor properti, mengingat bahwa pemegang saham pengendali itu memiliki tanah, sehingga mereka harus menjual tanah tersebut ke perusahaan sehingga dapat menjadi tanah komersil dan bisa diperdagangkan menggunakan HGB dan terdapat propertinya. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa dengan adanya penjualan tanah dari Hendra Sutanto terhadap dijual pada perusahaan HBAT ke depan menggunakan dana IPO, ini mengindikasikan bahwa adanya potensi ini merupakan langkah-langkah layaknya exit strategi dari pemegang saham, karena ini merupakan tanda-tanda bahwa mereka menjual tanah tersebut kepada perusahaan sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan untuk pribadinya sendiri, untuk pihak dari pemegang sahamnya sendiri. Sehingga ini harus diperhatikan oleh investor, perlu diketahui sebelum membeli dari IPO HBAT. Dan juga tidak hanya dari Hendra Sutanto, terdapat juga dari pemegang saham terbesar ketiganya, yaitu adalah John Fieris, yang merupakan juga shareholder sebesar 343 juta rupiah, yang mana luas dari tanah tersebut sebesar 1.323 meter persegi, dan yang tiga terdapat 1.050 meter persegi, yang mana nilai penjualan dari tanah tersebut sebesar 273 juta. Kalau kita lihat dan kita perhitungkan dari seluruh tanah tersebut mendapatkan bahwa harga per meter perseginya itu sebesar 260.000 per meter persegi. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa penjualan tanah dari IPO HBAT ini cukup undervalue atau cukup murah, mengingat tanah per meter persegi itu hanya dihargai sebesar 260.000 rupiah. Ini akan menjadi kesempatan, mengingat bahwa kedepannya perusahaan dapat menjual aset tanah tersebut beserta dengan propertinya, beserta dengan rumah dan fasilitas lainnya, itu dapat menjual dengan harga per meter persegi yang jauh lebih besar, sehingga gross profit margin kedepannya dari emiten HBAT ini berpotensi mengalami lonjakan yang signifikan, mengingat dengan harga tanah yang diakuisisi dari pemegang sahamnya ini juga cukup murah. Dan juga kemudian emiten ini menggunakan dana hasil perolehan IPO-nya sebesar 45% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas di sekitar dari perumahan-perumahan tersebut, mengingat bahwa aset-aset dari properti yang dimiliki oleh perusahaan properti biasanya belum terlalu dapat dinilai valuasinya itu cukup baik,
Namun ketika sudah ada fasilitas jalan, fasilitas mungkin masjid dan convenience store dan lainnya, itu akan menjadi dampak yang positif untuk ekosistem dan lingkungan dari perumahan yang ada di lingkungan properti tersebut, sehingga itu akan menaikkan nilai jual dari aset propertinya dan juga menarik customer untuk mendatangi dari perumahan tersebut, karena itu akan menjadi daya tarik akan mudahnya akses dari kebutuhan hari-harian seperti itu. Dan sisa dari dana IPO tersebut akan digunakan untuk pembayaran kontraktor dan juga untuk membayar beban-beban dan biaya-biaya yang dibutuhkan pada pemasok. Dan juga kalau kita lihat dari penggunaan dana IPO tadi, kita menemukan bahwa memang dana IPO tersebut digunakan untuk tujuan pembangunan perumahan yang berada di Manado. Ini menandakan bahwa perusahaan HBAT ini memiliki keunikan bahwa mereka menjual properti yang tidak seperti pada umumnya. Nah, kita masuk pada rasio keuangan dari emiten HBAT. Nah, kalau kita lihat secara beberapa tahun terakhir, 2021 dan 2022, emiten ini memiliki rasio usaha, rasio keuangan yang cukup baik dengan gross profit margin yang cukup tinggi, berada di 50% ke atas. Namun yang perlu kita perhatikan yaitu adalah net profit margin yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan nilai yang cukup rendah. Ini akan menjadi potensi ke depannya laba bersih dari emiten HBAT akan mengalami penurunan. Namun secara kesehatan finansial emiten ini cukup baik. Selanjutnya kita akan memasuki valuasi dan kita akan melihat bahwa valuasi dari emiten HBAT ini cukup murah mengingat dengan PBV dan PER. Namun kembali lagi emiten ini juga masih memiliki risiko-risiko dengan adanya dengan adanya aset properti yang dijual pada pemilik entitas induk. Ya, penjelasan terkait dengan emiten HBAT ini dari IPO ini cukup sekian. Saya kembalikan kepada Syafinas. Terima kasih.